Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau percaya Tuhan. Sekalipun kami tidak setia kepada Engkau Tuhan, tapi Engkau tetap setia kepada kami ya Bapa. Sekalipun kami menjauh daripada Engkau Tuhan, Engkau tetap dekat dengan kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami tidak dapat untuk setia Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam kelemahan kami ya Bapa. Tapi kami mau belajar pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami ya Bapa. Setiap jemaat-Mu yang haus dan lapar akan firman Tuhan, biarlah Engkau kenyangkan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan kami rindu setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Mereka akan mengalami terobosan-terobosan baru dalam hidup mereka ya Bapa. Biarlah jemaat-Mu pagi hari ini yang ingin Tuhan rindu Tuhan hidupnya berubah Tuhan. Dalam firman Tuhan, Engkau melembutkan setiap hati yang keras ya Bapa. Supaya firman Tuhan itu boleh ada buat kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini ya Bapa. Menjadi saluran berkat buat jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami semua siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu, sebelum kita duduk, mari kita berikan salam satu dengan yang lainnya. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, apa kabar? Hari ini tetap semangat Bapak Ibu, walaupun Indonesia tidak lolos dalam Piala Dunia tahun 2026. Tetap aja kita punya harapan di tahun-tahun yang akan datang Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Amin. Wah, nggak ada yang amin ini. Perkenalkan, nama saya David Handioko dan istri saya bernama Heni Wijaya dan anak saya bernama Marcelia Wijaya. Saya bersama dengan Pak Kris di tempat ini mengembalakan gereja MDC Bandar Lampung dan saya pemimpin kesan di daerah Kemiling. Singkat saja perkenalan saya. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, temanya itu kasih setia di setiap musim kehidupan Bapak Ibu. Dalam 2 minggu terakhir ini Bapak Ibu kita bicara tentang kasih cinta yang berasal daripada Tuhan Bapak Ibu. Saya awali khotbah pagi hari ini, ada seorang pria dewasa Bapak Ibu. Pria ini sangat-sangat mengagumi dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia cerita pada sahabatnya, dia berkata begini, aku ini adalah cowok yang paling setia di dunia ini. Dia berkata seperti itu. Dia berusaha untuk meyakinkan temannya kalau aku ini adalah pria yang satu-satunya yang paling setia di muka bumi ini. Lanjut sahabatnya berkata, wow luar biasa. Masih ada orang setia, laki-laki dewasa setia. Ngomong-ngomong dia bilang, siapakah perempuan yang beruntung itu? Dia bilang, karena kesetiaan kamu. Nah itu masalahnya, saya masih jomblo saat ini. Dia bilang. Jadi kadang-kadang orang setia belum tentu setianya kepada siapa belum tahu. Mungkin dia menganggap dirinya adalah orang yang setia, tapi dia belum tahu setianya kepada siapa. Apakah dengan pasangannya nanti atau mungkin dengan Tuhan nantinya kayak gitu. Nah pagi hari ini saya akan mengawali tentang kesetiaan Bapak Ibu. Kesetiaan itu semakin hari semakin merosot. Benar atau enggak Bapak Ibu? Ada banyak faktor, ada banyak kehidupan kita yang menggambarkan kesetiaan itu semakin hari semakin merosot Bapak Ibu. Sebagai contoh, dalam dunia pekerjaan, hari-hari ini banyak karyawan-karyawan yang bekerja tidak setia, tidak loyal kepada perusahaannya. 3 minggu terakhir ini saya lagi cari pegawai dan banyak yang melamar, saya lihat CV-nya. Mereka tuh paling lama tuh kerja sekitar 3 bulan, terus berhenti. Terus 4 bulan berhenti. Saya melihat, kenapa kamu cepat sekali bekerja terus berhenti bekerja dan banyak sekali alasannya Bapak Ibu. Sama halnya dengan kehidupan pernikahan juga. Kehidupan pernikahan semakin hari semakin yang merosot. Ketika saya wawancara, saya lihat CV-nya, saya bertanya kepada orang-orang yang melamar pekerjaan, kamu tinggal di mana? Ya sekedar supaya mencairkan suasana aja. Saya tanya, kamu tinggal di mana? Oh saya tidak tinggal bersama orang tua lagi.
oh kenapa orang tua saya berpisah, dia bilang kayak gitu, sehingga saya harus ngekos. Ada banyak juga cerita usia sangat muda, masih umur 23 tahun, 24 tahun, 25 tahun. Mereka sudah menikah tapi sekarang sudah berpisah. Dari sini saya melihat, saya berkaca, ternyata banyak ya kesetiaan yang dulunya sudah berjanji untuk sehidup semati, tapi pada saat berjalan pernikahan kandas di tengah jalan. Dan banyak juga yang saya dengar tentang survei-survei yang ada, lembaga-lembaga survei, bahwa perceraian di Indonesia saya katakan, itu salah satu penyebab yang tertinggi adalah karena ketidaksetiaan Bapak Ibu. Ketidaksetiaan dengan pasangan hidupnya. Yaitu perselingkuhan. Atas dasar apapun Bapak Ibu, saya katakan atas dasar apapun, perselingkuhan itu tidak dibenarkan. Yang setuju katakan amin. Gak kedengaran nih. Yang setuju katakan amin. Karena kita percaya bahwa pernikahan di dalam Tuhan itu sampai maut memisahkan kita Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa memisahkan. Makanya kita berbahagia kalau kita menikah di dalam Tuhan. Tidak ada seorang pun yang memisahkan kecuali maut Bapak Ibu. Maka daripada itu Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita diajarkan bahwa kesetiaan itu masih ada sebenarnya dalam kehidupan kekristenan. Walaupun di luar sana kesetiaan itu tidak dianggap satu nilai yang tinggi lagi Bapak Ibu. Ya udahlah kalau mau pisah-pisah aja, ya namanya nggak cocok ya sudah. Tapi tetap kesetiaan yang Tuhan tunjukkan pada pagi hari ini kabar baiknya. Tuhan itu menunjukkan kesetiaannya Bapak Ibu. Kesetiaan Tuhan mati di kayu salib sampai dia mati setia untuk menebus dosa-dosa kita. Walaupun, saya katakan walaupun manusia sekali lagi tidak setia kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca dalam Mazmur ayat yang pasal 107 ayat 1 sampai 9, agak panjang. Tapi saya akan cicil dulu Mazmur 107 1 sampai 3. Bapak Ibu boleh perhatikan di ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua Bapak Ibu. Biarlah itu dikatakan orang-orang ditebus Tuhan yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Ayat ketiga. Dan dikumpulkannya mereka di negeri-negeri dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan Bapak Ibu. Mazmur di ayat yang 1 sampai ketiga ini bicara tentang latar belakangnya bagaimana bangsa Mesir, bangsa Israel maksud saya, berada di dalam pembuangan di negara Babel. Ketika itu mereka mengalami kesesakan, mengalami himpitan dalam hidup mereka. Kita tahu Bapak Ibu bangsa Israel sudah memasuki tanah Kanaan, mereka hidup dalam berkelimpahan. Bahkan puncaknya ketika Raja Daud, Raja Salomo mereka bertahta. Tapi ingat, ketika mengalami kemerosotan, mereka mengalami ketidaksetiaan kepada Tuhan. Mereka mengalami yang namanya penyembahan kepada berhala. Sehingga bangsa Babel datang ke Yerusalem. Mereka menjarah, mereka merampok, bahkan menawan orang-orang Israel pada saat itu dibawa kepada bangsa Babel. Pada saat itu mereka ditawan di negeri yang asing Bapak Ibu. Nah ayat ini yang melatar belakangi bahwa bangsa Israel mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Karena mereka hidup bukan lagi di negara tempat mereka tinggal, tetapi di negara atau di tempat asing yang menurut mereka pada saat itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu saya bacakan di ayat yang keempat sampai ke 9. Ada orang-orang yang membara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Di ayat kelima, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat ke-6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat ke-7, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Nah di ayat ke-8 ini Bapak Ibu saya minta kita semua dengan hikmat, dengan konsentrasi yang penuh, kita baca ayat ini sama-sama, ayat yang 8 aja nanti ayat 9 saya yang akan meneruskannya. 1, 2, 3.
biarlah mereka karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat ke-9, sebab dipuaskannya jiwa dan dahaga, jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ayat ini punya latar belakang di mana bangsa Israel mengalami tekanan, mengalami yang namanya ketidaknyamanan dalam kehidupan mereka. Tapi disitulah penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Kita tahu Bapak Ibu, Tuhan telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan di padang gurun, setiap kali bangsa Israel memberontak, setiap kali mereka mengeluh kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap sediakan apa yang mereka perlukan. Setuju Bapak Ibu? Ketika bangsa ini, Tuhan katakan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, tapi Tuhan katakan bahwa bangsa ini adalah bangsa kesayangan Tuhan. Tuhan begitu setia mengasihi bangsa ini sampai pada saat mereka masuk di tanah Kanaan. Sampai pada saatnya terus mereka mengalami puncak kejayaan mereka. Allah berjanji kepada bangsa ini melalui firman Tuhannya. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Allah menunjukkan wujud dari cinta Allah dalam kehidupan kita. Tentunya kasih Allah atau janji firman Tuhan ini bukan hanya berlaku buat bangsa Israel Bapak Ibu. Tetapi ini juga berlaku buat kita yang mau setia kepada Tuhan. Maka pagi hari ini ada 3 wujud dari kasih setia Tuhan untuk diri kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, wujud dari kasih setia Tuhan ialah memperhatikan seruan umatnya Bapak Ibu. Tuhan itu sangat-sangat dekat dengan orang yang berseru kepada Tuhan. Pertanyaannya, pernah nggak kita berseru kepada Tuhan Bapak Ibu? Pernah nggak kita curhat kepada Tuhan? Biasanya kalau curhat kemana Bapak Ibu? Kemana? Mungkin ke keluarga, mungkin bisa juga curhat ke suami istri, bisa curhat ke tetangga sebelah atau siapa aja. Tapi pagi hari ini kita mau belajar, wujud dari kasih Tuhan itu adalah memperhatikan seruan umatnya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, ada orang-orang yang membara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ayat kelima, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat keenam, maka berseru-seru mereka kepada Tuhan Bapak Ibu. Dalam kesesakannya bangsa Israel ini, mereka berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka Bapak Ibu. Dan menariknya Bapak Ibu dalam firman Tuhan ini, ketika orang berseru, bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan itu gak tinggal diam Bapak Ibu. Tuhan gak cuekin kita. Tuhan selalu memperhatikan apa yang menjadi seruan anak-anaknya. Tuhan selalu memperhatikan Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada banyak kesunyian-kesunyian dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kesunyian? Hari-hari ini adalah hari-hari di mana orang merasa kesepian. Ada banyak kesepian dalam kehidupan kita sehari-hari. Maupun anak muda, orang dewasa, bahkan orang tua. Saya percaya, dulu kalau kita masih di sekolah, mungkin rame teman, bisa main sama siapa aja. Lama-kelamaan kita kuliah, mulai sedikit teman kita. Terus kita bekerja, mulai sedikit lagi. Setelah kita berkeluarga, mulai sedikit lagi. Apalagi kita sudah sampai di lansia, udah mulai sedikit lagi Bapak Ibu. Faktor kesepian inilah yang menjadi fenomena dalam kehidupan bersosialisasi kita. Bahkan penemuannya Bapak Ibu, orang zaman-zaman sekarang banyak menggunakan aplikasi-aplikasi AI untuk ngobrol sehari-hari. Sebagai ini saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Semoga harimu menyenangkan. Ada yang bisa aku bantu hari ini? Banyak orang sudah mulai merasakan dengan nyaman dengan chat AI seperti ini. Perkenalkan, nama saya David. Senang berkenalan, David? Ya, memang
memang sekarang banyak yang mulai nyaman dengan chat AI. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, tinggal bilang saja. Iya, aku hari-hari ini galau. Gimana menurut kamu ya? Wah, aku turut prihatin mendengarnya. Kadang memang wajar merasa galau, apalagi kalau banyak hal yang bikin pikiran terasa berat. Kalau kamu mau cerita atau butuh pendapat, aku siap mendengarkan dan membantu sebisa mungkin. Wah, dengan senang hati nih. Siap, David. Kalau kamu butuh tempat curhat atau sekedar ngobrol santai, aku selalu ada. Jangan ragu untuk berbagi apapun ya. Oh iya, ngomong-ngomong kalau habis ibadah enak ngapain ya? Biasanya sih setelah ibadah, banyak yang suka ngumpul bareng, ngobrol santai, atau mungkin jalan-jalan ke tempat makan atau kafe. Atau kalau mau lebih tenang, bisa juga sekedar refleksi pribadi atau istirahat. Tergantung selera dan mood sih. Ya, itu tadi saya contohkan. Ada banyak orang sekarang beralih kepada chat AI yang apa aja itu, supaya mereka tidak merasa kesepian. Perhatikan Bapak Ibu anak-anak kita. Mereka sekarang lebih nyaman tinggal di rumah, di kamar berjam-jam. Mereka merasa nggak kesepian tapi. Mereka berusaha untuk berinteraksi. Tapi saya katakan Bapak Ibu, kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Betul nggak? Kita tuh diciptakan sebagai makhluk sosial yang sebenarnya kita tuh tidak boleh kesepian. Karena apa? Kita harus berusaha untuk bersosialisasi. Karena itu sudah kuadratnya manusia itu sebagai makhluk sosial. Maka dikatakan di sini maka berserulah kepada Tuhan, mereka kepada Tuhan. Jadi setiap kali kita mengalami kesepian, setiap kali kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita Bapak Ibu, saya mau katakan, disinilah kita bisa datang kepada Tuhan. Jangan pernah merasa kesepian lagi. Jangan pernah merasakan hidup ini sendiri. Karena ada Tuhan yang selalu ada buat kita. Seperti tadi ini bisa canggih banget. Dia bisa kenal kita banget gitu. Dia ngerti perasaan kita banget. Padahal ini adalah robot Bapak Ibu. Tapi Allah, Dia adalah pencipta kita. Dia mendesain kita. Dia yang tahu apa yang menjadi kehidupan kita Bapak Ibu. Bahkan roh kita Dia tahu Bapak Ibu. Untuk itu kalau hari ini kita mengalami kesepian Bapak Ibu. Ayo berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan seperti yang dicontohkan bangsa Israel Bapak Ibu. Saya mau cerita Bapak Ibu. 3 minggu terakhir ini Bapak Ibu. Saya mengalami ada hal-hal dalam pekerjaan saya yang merasa kurang nyaman. 3 minggu terakhir ini saya merasa bahwa kok dalam pekerjaan saya omset penjualan di beberapa outlet itu menurun. Tentu kalau kita dagang ya, kalau omset menurun kira-kira happy nggak? Pasti ngerasa, kenapa ya? Saya perhatikan 3 minggu terakhir ini saya mungkin menganalisa. Ya mungkin cuaca ya, karena kan saya outlet minuman ya, apalagi minuman es gitu ya. Oh mungkin cuaca saya bilang. Jadi orang kalau juga cuaca dingin sedikit mau beli minuman dingin gitu ya. Ya pasti mungkin yang hangat dan sebagainya. Saya evaluasi, aduh kenapa ya. Saya sepakat sama istri saya sama anak saya setiap malam mau berdoa. Saya minta anak saya berdoa, saya minta istri saya berdoa. Ayo kita doakan buat pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita hari-hari ini kurang baik, saya bilang kayak gitu. Saya cerita kepada anak sama istri, kami berdoa, Tuhan Engkau datangkan pelanggan-pelanggan baru, kami berseru kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, bagian saya adalah mengusahakan. Bagian Tuhan yang memberikan berkat, katakan amin. Itu yang saya pegang Bapak Ibu. Apapun keadaan, apapun musim kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, bagian manusia, bagian kita hanya mengusahakan. Ada bagian Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Itu yang saya lakukan, saya cuma percaya, ya sudahlah. Saya nggak perlu galau-galau, saya nggak perlu depresi atau kenapa dan sebagainya, atau mencari kambing hitam, menyalahkan cuaca. Saya lebih baik untuk datang sama Tuhan. Tuhan masih tetap kasih berkat, Tuhan masih tetap kasih kehidupan. Maka daripada itu dikatakan bahwa Tuhan tuh sangat-sangat mendengar seruan hati kita Bapak Ibu. Apapun masalah kita hari-hari ini Bapak Ibu, apapun saya katakan,
Mari datang sama Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Karena dikatakan Dia melepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Itu pun yang kita akan alami. Apapun kecemasan kita hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Saya lanjut Bapak Ibu. Di ayat yang kedua. Kesaksian nanti saya akan lanjutkan lagi di bagian kedua. Wujud dari kasih setia Tuhan adalah mengulurkan pertolongan kepada umatnya Bapak Ibu. Tuhan itu enggak hanya mendengarkan kita saja. Tuhan tuh enggak hanya duduk setia dengerin kita tuh bersusah payah atau kita berseru kepada Tuhan. Tapi Dia memberikan pertolongan kepada umatnya. Dia tidak pasif Bapak Ibu, tapi Dia aktif. Dia tidak hanya mendengarkan seruan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tapi Dia selalu mengeluarkan apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Maka di ayat yang selanjutnya di Mazmur 107 ayat yang ke-7 dikatakan, di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Artinya gini Bapak, ayat ini ketika pada saat bangsa Israel dalam masa-masa pembuangan, Tuhan akan pulihkan keadaan ini. Sehingga Dia katakan Dia memberikan pertolongan, Dia yang memberikan jalan. Dia meluruskan jalan-jalan orang itu. Sehingga Allah akan mengembalikan lagi bangsa ini pada saat di tanah Kanaan Bapak Ibu. Tuhan akan memulihkan lagi bangsa Israel ini. Artinya Tuhan tidak hanya mendengarkan seruan dari umat-umatnya. Tapi Dia juga memberikan jalan yang lurus sehingga bisa membalikan ke awal, ke tempat di mana mereka mengalami hidup yang lebih baik, Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan kesaksian saya tadi, Bapak Ibu. Diawali dengan informasi yang saya dapatkan. Karyawan saya telepon, Pak nangis-nangis. Saya bingung kalau karyawan nangis, kenapa? Pak, aduh Pak, ini outlet kebongkaran Pak. Ah kebongkaran saya bilang, oh ya sudahlah saya bilang, apa saja yang hilang? Sebentar Pak saya cek dulu. Dia videoin lah. Berantakan semua. Berantakan semua. Dia lapor. Yang hilang ini. Tabung gas. Wah, tabung gas itu paling cepat kalau dibongkar. Kali paling gampang dijual. Tabung gas. Yang lainnya apa? Yang lain itu cup minuman, durian. Loh saya bingung. Ini yang mencuri ini aneh ya. Ngambil cup. Ngambilnya bahan-bahan minuman semua. Saya berpikir, ini pencuri yang aneh saya bilang. Saya lihat gemboknya, aneh juga. Gemboknya ini gak rusak banget, tapi rapi. Ya sudahlah, saya gak punya CCTV, saya anggap tabung gas hilang. Sudah, gitu aja. Sudah oke, gak apa-apa, rapiin aja lagi. Saya bilang, nanti saya kirim tabung gas yang baru, berjalan lagi seperti biasa. Awalnya tidak ada kecurigaan, tapi sudah ada sesuatu yang tidak nyaman dalam diri saya. Ya sudah, saya bilang. Akhirnya 3 hari kemudian, yang punya tempat, telepon saya sewakan tempat orang itu. Pak David, Pak, tempat Bapak kebongkaran ya? Iya, saya bilang, udahlah Pak, gak apa-apa, cuma tabung gas yang hilang, yang lainnya apa aman lah, saya bilang gitu. Oh enggak Pak, saya mau informasi, dia bilang. Saya melihat, teman saya ada info, teman saya melihat katanya, bahwa pada saat kejadian ada karyawan Bapak jam 6 pagi di situ. Oh iya, langsung connect ya. Langsung ternyata pelakunya itu sendiri. Ya sudah, tapi saya nggak punya bukti. Akhirnya saya bilang, oh ya oke lah nggak apa-apa saya bilang. Mulai dari situ, saya mulai sidak. Yang dulunya saya percaya sama pegawai saya, tapi sini pegawai ini baru sih, 1 bulan baru saya rekrut. Saya sidak, saya cek semua, ternyata memang betul. Banyak selisihnya Bapak Ibu, banyak selisihnya. Jujur saya sebagai pelaku usaha jadi sedih. Aduh, punya karyawan gak setia ya. Punya karyawan yang gak baik kayak gitu. Tapi apa boleh buat? Saya gak bisa langsung putuskan, ya udah kamu berhenti hari ini, gak bisa. Karena kan mencari karyawan tuh gak gampang. Akhirnya saya putuskan, saya tahu keadaannya begini. Tapi saya setiap 2 hari sekali saya audit terus. Saya cek terus. Jadi 3 minggu terakhir ini sangat-sangat lelah sekali untuk mengerjakan. Akhirnya saya cek juga di hotel-hotel yang lain. Ternyata betul. Saya mendapatkan banyak selisih cup-cup yang harusnya tapi mereka harus ganti. Singkat cerita Bapak Ibu.
dalam masa-masa yang tidak senang dalam kehidupan saya. Ketika awal saya katakan, kenapa omset turun? Ternyata ada penyebabnya. Ketika saya datang sama Tuhan, walaupun keadaannya tidak baik, tapi saya merasakan kebaikan Tuhan. Kalau seandainya ini tidak terjadi sampai hari ini, karyawan saya tetap bohongin saya. Saya mengambil sesuatu yang baik dalam kejadian ini. Apapun keadaan dalam hidup kita, Tuhan itu setia. Kalau Tuhan tidak setia, Tuhan tidak pernah menunjukkan hal-hal yang besar dalam hidup saya. Yang mungkin ke depannya, kalau saya tidak tahu ini, sampai hari ini, karyawan saya pasti bohongin saya terus. Tapi saya ngambil hikmah sama Tuhan, berdoa, Tuhan kenapa ini terjadi? Tapi Tuhan tunjukkan kasih setia Tuhan, bahwa tidak semua dalam musim kehidupan yang baik-baik saja, bahkan di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, Tuhan itu setia. Dia menunjukkan bahwa ini loh, aku tuh care sama kamu. Ini loh, aku tuh setia kepada kamu. Dan saya bersyukur sama Tuhan, bukan karena apa yang menimpa saya, tapi saya bersyukur karena ini marifat Tuhan. Inilah yang dikatakan anugerah Tuhan yang saya terima dalam kondisi yang tidak baik, Bapak Ibu. Maka dikatakan Bapak Ibu, dalam hal seperti ini Bapak Ibu, kita percaya bahwa di setiap musim kehidupan kita Bapak Ibu, mau lagi senang, mau lagi susah, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, wujud dari kasih setia Tuhan adalah melimpahkan kebaikannya kepada umatnya Bapak Ibu. Ini adalah poin yang terakhir Bapak Ibu, poin yang ketiga. Tapi saya harapkan di poin yang ketiga ini kita lebih memperhatikan lebih baik lagi, karena poin ketiga ini adalah poin yang buat saya begitu kagum sama Tuhan. Dikatakan begini Bapak Ibu, di ayat 8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Harusnya kita bersyukur karena kasih setia Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak manusia. Katakan perbuatan yang ajaib di sini adalah perbuatan yang di luar nalar kita Bapak Ibu. Betul nggak? Perbuatan yang ajaib di sini adalah apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang nggak pernah kita rasakan, itu terjadi Bapak Ibu. Karena dikatakan perbuatannya yang ajaib. Maka dikatakan ayat 9 dikatakan sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan Bapak Ibu. Di poin ini Bapak Ibu, di dalam segala keadaan bangsa Israel yang mengalami begitu tekanan dalam hidup mereka, pada saatnya Bapak Ibu, Tuhan katakan aku akan kembalikan engkau kembali. Setelah apa yang aku mau terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Karena apa? Ketika bangsa Israel mengalami ke puncak kejayaannya, mereka mengalami yang namanya pemberontakan terhadap Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah yang bukan selain Tuhan. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Maka Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Mereka merasakan begini loh hidup di luar kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu saya katakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kekuasaan, kekayaan, apapun yang kita miliki hari ini, itu jangan-jangan bisa jadi berhala buat kita. Raja Daud jatuh dalam dosa. Bukan pada saat dia lagi miskin. Bukan pada saat lagi dia mengembalakan domba, bukan. Tapi Raja Daud jatuh dalam dosa ketika dia menjadi seorang raja. Amin. Ketika dia memegang kekuasaan, itu yang terjadi. Sehingga dia jatuh dalam dosa. Bahkan dia memikirkan supaya suaminya diletakkan barisan yang paling depan supaya bisa mati. Dia merencanakan semua itu supaya dia bisa menikahi perempuan yang menjadi dia jatuh dalam dosa. Ada banyak orang yang mempunyai kekuasaan bisa mengatur semuanya Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, terlalu bersemangat ini. Dia bisa mengatur apa yang bisa dia lakukan.
Dia bisa mengatur apapun dalam kehidupannya karena dia punya kekuasaan. Belum lagi berhala-berhala yang lain. Belum lagi hobi-hobi kita. Sehingga Tuhan yang kita sembah menjadi nomor kesekian Bapak Ibu. Nomor kesekian. Maka bangsa Israel pada saat itu, Tuhan izinkan mengalami masalah itu. Tapi pada waktunya Tuhan katakan, aku akan pulihkan. Akan membawa kembali. Setelah Tuhan inginkan apa yang menjadi kehidupan mereka. Alkisah Bapak Ibu. Ada seorang yang naik kapal bersama teman-teman yang lainnya. Suatu hari kapal ini mengalami tenggelam. Hingga satu orang ini yang selamat. Akhirnya dia terdampar di sebuah pulau. Bersama dengan puing-puing kapal tersebut. Dan beberapa stok makanan untuk cukup sekitar 2 bulan. Pulau ini keadaannya kering. Tidak ada kehidupan. Setiap hari dia mengharapkan ada kapal lewat untuk menolong dia. Sambil mempersiapkan itu dia membuat gubuk dari puing-puing kapal tadi. Sehingga jadilah gubuk buat dia bisa tinggal. 1 bulan berjalan Bapak Ibu. Dia melihat ada kapal yang lewat. Wah dia bersemangat. Dia buka bajunya, dia lambai-lambaikan. Hei tolong, tolong. Tapi kapal itu tidak melihat keberadaan dia. Sehingga kapal itu lewat saja Bapak Ibu. Dia merasa aduh bahan makanan mulai sedikit nih. Bertahan bisa berapa lama lagi. 1 hari kemudian dia melihat lagi kapal. Hah ada kapal. Dia menggunakan cara yang lain. Dia bakar kayu-kayu yang ada dia sudah siapkan supaya kelihatanlah asapnya kayak gitu. Sambil dia berteriak lagi, tolong, tolong, tolong. Tapi kapal itu juga tidak melihat. Dalam keputusasaan dia. Dia merasa bahwa habislah. Karena berapa kali saya coba, tidak ada kapal yang mendekati. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu, karena sesuatu yang dia bakar, ada angin. Sehingga serpian-serpian api itu kena di tempat pondok dia buat untuk berteduh itu. Dan akhirnya pondoknya terbakar Bapak Ibu, tanpa dia sadari. Karena dia sudah mulai frustasi, ngerasa pesimis. Dia tidak sadar kalau gubuknya itu terbakar besar. Dalam keputusasaannya, dia melihat dari jauh. Wah, kok ada kapal yang tadi lewat berbalik arah menuju ke pulau dia, tempat dia berada. Dengan senang hati, wah, yang tadinya pesimis, dia mendapatkan sesuatu kebahagiaan. Singkat cerita Bapak Ibu, dia ditolong sama kru kapal dan dia bertemu dengan kaptennya. Kapten, kenapa Anda kok bisa balik arah untuk menuju ke pulau? Dia bilang, oh iya, karena saya melihat kepulan api yang besar dari pulau itu, dia bilang, sehingga kami melihatnya dan kami kembali. Dia baru sadar Bapak Ibu. Ternyata yang gubuknya tadi hancur, dia frustasi, makanannya habis. Itulah yang mendatangkan kebaikan buat dia. Katakan amin. Keajaiban Bapak Ibu. Yang di luar nalar manusia. Yang di luar idenya dia. Tapi Tuhan tunjukkan bahwa dengan itulah orang bisa menolong dia Bapak Ibu. Dari cerita kesaksian saya tadi Bapak Ibu. Saya merasa ada banyak kesulitan yang saya hadapi di 3 minggu terakhir ini. Ada banyak hal yang saya rasakan, aduh Tuhan, ini mengganggu pikiran saya. Mengganggu kenyamanan saya pada saat saya bekerja. Tapi seperti yang saya ceritakan tadi, apa yang saya gak pikirkan, Tuhan mau nyatakan sesuatu. Kalau Tuhan gak menyatakan itu, sampai hari ini saya katakan, saya gak ngerti saya dibohongi sampai berapa lama. Tapi karena keajaiban Tuhan Bapak Ibu, karena kebaikan Tuhan, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia sebagai Allah, dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia datang ke dunia ini sebagai rupa menjadi seorang hamba. Bahkan dia mati di kayu salib.
Dia mati sampai setia untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu. Pagi hari ini, poin yang nomor 3 Bapak Ibu. Tuhan izinkan hari-hari ini mungkin kita mengalami masalah dalam hidup kita. Tuhan izinkan mungkin hari-hari ini kita mengalami kegagalan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun sektor yang kita alami. Tapi percayalah, Tuhan membawa kita kepada tanah Kanaan. Negeri yang berlimpah susu dan madu Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau kita belajar dulu. Belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Belajar untuk kita taat kepada Tuhan. Belajar untuk kita tidak lagi menyembah Allah lain. Tapi yang Tuhan mau apa? Kita berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik buat kita Bapak Ibu.